Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara Mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para sepuh, khusus guru kita Ustaz Haji Baraji, kita akan lihat dan keluarga saya walafiat di rumah pengajian dan berkahan, para guru, para jamaah, para sepuh, para guru yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan amin doa selalu beliau-beliau semuanya saya walafiat untuk di rumah pengajian dan berkahan. Dan para jamaah sekalian, jamaah sholat subuh masjid muda, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan umur panjang, rezeki yang melimpah dan berkah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keluarga kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada ahad subuh ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan umur panjang dalam keadaan keberkahan, diiringi hujan yang mudah-mudahan hujannya membawa rahmat, yang mudah-mudahan hujannya dan membuat kita ngeluh. Jangan sampai di hujan datang ada suara dalam hati, mudah-mudahan di mulut yang keluar kata ya hujan lagi ya kita aja. Jadi jangan sampai di mulut kita keluar kata-kata yang bernada keluhan, karena hakikatnya hujan adalah rahmat. Dan mudah-mudahan tentunya hujan yang milik kita dari jam berapa ya? 2 jam 3 dari jam dini hari sampai sekarang, mudah-mudahan hujannya membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Terlebih kita sudah berada di akhir bulan Rajab, dari tanggalnya 29 Rajab ini. Mudah-mudahan di penghujung Rajab ini kita bisa maksimalkan dengan semaksimal mungkin, karena Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Amal yang ibadah yang kita kerjakan di bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan. Jadi yang belum baca Quran, mungkin Qurannya dibuka lagi. Ya sedekahnya masih kurang maksimal, mungkin nanti bisa bersedekah kotak amalnya diberikan. Oke. Mudah-mudahan amalnya di bulan Rajab yang sudah di penghujung hari ini, mudah-mudahan amal kita lipat gandakan semuanya dan menjadi wasilah kita diberikan keberkahan Rajab, Sya'ban dan sampai ke bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita kirimkan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh ini Al-Fakir memulai kembali kita kajian baru. Alim Bukhari sudah datang. Al-Fakir membuka dan mengkaji kitab Al-Mau'izul Kulliyah. Al-Mau'izul Kulliyah ini mustamil ala arba'in al-hadits an-nabawiyah. Isinya 40 hadis beserta dengan faedah-faedah hikmahnya dan juga cerita-cerita. Ini nanti yang kita belajar ada pokoknya satu-satu. Ya ada ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb yang mengatur alam, wa'aqibatul lil muttaqin, dan akibat yang baik, yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. La udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairil khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa ba'du fa innal 'abdal mu'mina Muhammadan ta'ala bin rahmatullah alaihi ba'da turiqi fi bahri dhunubi wa isyan. Qala Tariqur Rahman wa mukhalafat asy-syaitan wa najata dan irad wa dukhula fi dzatiha. Lantas mahlau rasul kasabil aman wa yu'annahu wajida fi hadithin khairul ihsan sahibul mu'jizat wal Qur'an ana qala man jama'a baina hadithan fa fil afi wal kufr. Wa jama'a abdu arba'ina hadithan bil asanidil muttasilati ila nabi alaihi salatu wasalam anil masyayikh al-muhtari wa a'immatil kibari wa yarwi kullu wahid an ba'dil sahabati al-abrar.
وزاد العبد فيه ما يليق به من الموعظة من الموعظة والهداية المسموعة من الغلام المربوين في الأخبار والأدب عسى أن يعمل من سخط الملك الجبار يجد منه في الآخرة من الحديث السكر ببركة ما جمع من الأحاديث والأخبار وقمص الدعاء من التوفيق فيه والواعظين منه رحمه الله تعالى ما يدعو بالدعاء ولا يسأل. Ini mukadimah dari pengarang. Jadi beliau setelah menyelami di sini beliau mengatakan sebetulnya hamba yang banyak dosa. Jadi sebagai merendahkan hati beliau bahwa beliau adalah menyebutnya sebagai hamba al-abdul mutin, hamba yang berdosa. Setelah banyak penyelam, banyak muhasabah dengan segala dosa-dosanya, tentunya bapak ini dosa, dia banyak dosa sebagai bentuk merendahkan hatinya. Saya ingat kalau baca kitab ini tentang Black di channel namanya ahli maksiat. Jadi bukan berarti ahli maksiat itu tukang maksiat dia sebagai merendahkan hati. Jangan sampai di hati kita ini merasa, oh saya jorok, soleh, saya ahli ibadah. Justru ulama-ulama itu mengatakan al-faqir. Kalau ada wanita atau guru atau balik yang mengatakan atau kita yang mengatakan al-faqir itu artinya orang yang butuh. Maksudnya apa? Orang yang butuh rahmat Allah. Beliau mengatakan setelah menyelami dengan muhasabah dengan segala dosanya, kemudian beliau mencari ridhonya Allah. Kemudian beliau yang berdoa selalu untuk melawan syaitan, mengharapkan keselamatan dari neraka dan doa-doa yang baik. Beliau ingin mengarang kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang beliau berlandaskan ada satu hadis man jama'a arba'ina haditsan fa fil 'afwi wal ghufran. Siapa yang mengumpulkan 40 hadis maka dia dalam ampunan Allah dan maafnya Allah. Maka beliau dari hadis itulah mengarang kitab ini disebut dengan Al-Sunnah, kitab yang berisi 40 hadis yang hadisnya itu disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan juga disampaikan kepada guru-gurunya yang terpilih, ulama-ulama besar. Harapannya apa? Harapannya beliau mengisi kitab ini yang berisi hadis yang bersambung dari Rasulullah dan guru-gurunya yang terpilih, kemudian pimpinan-pimpinan atau guru-gurunya yang besar, ulama besar, disertai dengan nasihat-nasihat dan cerita-cerita yang di dalamnya langsung dari para ulama yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan harapan beliau dengan mengarang kitab ini yang berisi 40 hadis ini disertai dengan cerita-ceritanya, maka beliau berharap kita semuanya yang mempelajari kitab ini terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat kelak. Ya, juga mendapatkan keberkahan berarti majunya di hadis wal akhbar. Mendapatkan keberkahan atau kalau bahasa kita tabarukan dari hadis-hadis. Mungkin kalau kita belajar hadis-hadis ulama langsung berat dan ada waktunya. Nah, sekarang kita belajar dari kitab yang isinya hadis yang dikarang para ulama-ulama. Yang mudah-mudahan hadisnya ini, ilmunya ini kita bersambung syaratnya dengan guru beliau. Nah, kalau Al-Faqir waktu di pondok itu belajar kitab ini ketika kalau di pondok itu ada lagi pas Ramadan dan di pasaran. Kalau di pondok nggak ada kitab ini, tapi di pasaran itu ketika Ramadan kita ngaji langsung dengan guru kitab-kitab khusus yang kita pilih. Beliau adalah almarhum Kiai Ibrahim Hatami Emam. Mudah-mudahan juga Allah selesainya terima kasih. Beliau juga berharap mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini, dengan kitab yang beliau karang, yang kita baca, yang kita dengarkan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga siapa saja yang berzikir menyebut dengan doa, ya mudah-mudahan tentunya doa kita semuanya dengan wasilah ilmu dari kitab ini, mudah-mudahan kita semuanya
senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsul awal bermula hadis yang pertama an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berapa beliau semuanya qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman, orang yang menyayangi itu akan disayang oleh Maha Rahman, yaitu Allah. Orang yang mempunyai sifat mengasihi, sifat sayang, maka dia akan diberikan kasih sayang, diberikan rahmat oleh Yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu, Rasul, maka sayangilah man fil ardi, orang atau semua yang ada di bumi. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah, kasihilah semua yang ada di bumi, orang yang ada di bumi, makhluk hidup yang ada di bumi. Yarhamku, maka pasti akan menyayangi kalian man fis samai, semua yang ada di langit. Al-Khabaru kita. Nah, ini hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita semuanya agar kita punya sifat sayang, punya sifat mengasihi dengan makhluk sekeliling kita yang ada di bumi. Apa itu manusia? Jelas kalau manusia juga. Jangan sampai kita ini orang yang gampang menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan tangannya, atau dengan tingkah laku kita. Itu juga sebagai bentuk kita namanya menyayangi makhluk kita seperti yang ada di sini. Kemudian dengan tumbuhan di bab yang lalu yang terakhir di kitab Ta'limul Muta'allim, kita sudah belajar diingatkan satu amalan, satu kegiatan, satu aktivitas yang bisa menambah rezeki dan memanjangkan umur adalah usahakan jangan suka memetik pohon yang masih hidup, yang masih basah. Kenapa? Hikmahnya kata ulama adalah kata para kitab Al-Muqarrib, karena pohon yang masih basah itu masih hidup kita petik, berarti pohon itu semuanya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita petik, maka mencegah pohon itu untuk bertasbih. Hikmahnya begitu. Itu termasuk amalan-amalan yang bisa rezeki dan itu maksudnya begitu. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah atau semua yang ada di langit akan menyayangi kita semuanya. Wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun, dan berdasarkan hadis ini ada cerita. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar yang berkata kepada beliau semuanya, karena yamshi, adalah Abdullah bin Umar, adalah Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Karena yamshi fi sikakil Madinah, beliau ini sedang berjalan di pinggiran kota, dan berjalan di jalanan kota lagi kalau bahasa sekarang lagi berusukan. Para ashabiyan, kemudian beliau melihat ada seorang anak kecil, karena biadihi usfurun, sedangkan di tangan anak kecil ini, anak ini megang burung pipit, burung kecil. Maka yang aku bihi, sedangkan si anak ini megang burung pipit sambil main sama burung. Ya kayak sekarang ini orang jual burung kemana-mana dipakai buat mainan ya. Ayam itik ya. Kalau dia nggak bisa, contohnya mati gitu. Saat lagi main burung lagi itu bocah itu. Orang ini mau dari kayak alus burung. Maka Umar ngeliat itu kasihan banget nih pohon apa di burung pipit, mestinya dia terbang bebas, lagi main sama bocah gitu. Kasihan. Fashtarahu min asabi fa'aqahu. Kemudian beliau membeli dan burung yang dipegang sama tuh bocah. Kemudian dibebasin, burungnya dibebasin terbangin. Falamma tufiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahu jumhur fil manami fasa'aluhu an hali. Setelah dia wafat, Umar wafat, para
ulama jumhur itu ada yang mimpi, banyak mimpi. Di dalam mimpinya itu ulama jumhur ini yang mimpi itu nanya sama Umar, "Faqalu ma fa'alallahu bika?" Apa yang sudah Allah buat untuk engkau? Apa yang sudah Allah berikan kepada engkau? Ya, jadi begitu ada yang mimpi nanya, "Ya Umar, di akhirat engkau bagaimana sudah meninggal? Enak enggak orang itu?" Tanya. Dapat apa aja di sananya? Umar kata, Umar berjawab, "Ghafarli." Pada jawab ini, Allah udah ngampuni saya, Allah udah ngasih apa kemudahan jalan di alam kubur, di alam sana. Qalu bi ayyi syai'in? Nanya lagi tuh, kalau kau udah nikmat enak setelah wafat, apa yang telah kau lakukan? Amal apa aja yang boleh kerjain? Kau bisa dapat bonus begitu. Bijudika, au bi'atika, au bizuhika. Apakah karena kedermawanmu? Apakah karena sifat adilmu? Atau negara sifat zuhudmu? Qala, Umar jawab, "Lima wada'tumuni fil qabri." Umar jawab, ketika kalian udah nyolatin, kafanin, kemudian naruh, meletakkan jasadku di alam kubur, fil qabri, wa satartumuni biturab, wa tartumuni wahidan. Dan ketika udah kalian letakkan jasadku di alam kubur, udah ditutup, udah ditimbun sama tanah, kemudian kalian ninggalin saya seorang dirian, pada kala Aliun barakani muhibani, maka datanglah pada kala Alaiya barakani muhibani, maka masuklah, datanglah kepadaku dua malaikat yang mempunyai wibawa. Tolong akli warta'ala sebaqasiri min haibatihima. Ketika datang ke malaikat, akal satu bergema, terbangnya misalnya itu apa kaget karena datangnya malaikat, kemudian sendi-sendianku itu bergerak gitu. Wa akhadani wa jelasani wa arada ayyasalan. Kemudian dua malaikat ini membawa saya dan menundukkan saya. Wa arada ayyasalani. Kemudian pengen malaikat ini mau nanya saya. Pasami itu tidak minal hati. Kemudian ada suara, dia bersuara. Ya, suaranya itu ada suara mengatakan begini, "Utruka abdi," tinggalkan kalian berdua, wahai malaikat, ini hamba saya. Wa tukhawifahu, dan jangan kau buat takut, ini hamba saya. Rahimtu fa ini rahimtuhu wa tajawaztu anhu, maka semuanya saya sudah merahmatinya, sudah menyayanginya, dan sudah membebaskannya dari segala macam beban pertanyaan, keberatan. Pokoknya dia hamba saya, jangan kau tanya, jangan kalian tanya, jangan kau buat dia takut, karena saya sudah merahmatinya. Li'annahu rahimah usturan fi dunia, karena hamba ini sudah menyayangi, memberikan sifat kasih sayang seekor burung pipit di dunia, ketika dunia. Orang itu maka aku pun menyayanginya fil ukhra, di akhirat ini. Subhanallah. Jadi gara-gara menyayangi seekor burung pipit, kasihan, ya awalnya kasihan, karena dia mestinya bebas, di burung pipit dibebasin, dia terbang. Kasihan Pak hewan, ternyata itu membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, si hamba dibebaskan dari dosa. Bahkan macam-macam dosa keadaan yang malaikat. Ini adalah kebocoran nih. Jadi kalau mau ujian, kalau kita mau tanya, besok ada burung, kita bebas-bebas aja terjadi juga. Maksudnya kita harus punya sifat kasih sayang, bukan hanya manusia, tapi sama hewan pun. Sama hewan aja kita perlu sayang, apalagi sama manusia, kan itu kita sayang. Makanya kita sering tanamkan kepada putra-putri kita, kalau punya hewan peliharaan, tolong dikasih makan, tolong dipelihara,
kemudian ya pokoknya dijaga, termasuk kebiasaan-kebiasaan atau permainan yang apa namanya itu terus Jepang ya, ikan Jepang diadu gitu. Ini kan salah benar gitu. Makanya paling tidak kita apa namanya, kita aja benar-benar kita hal-hal yang begitu. Termasuk ini Pak, terkait dengan apa namanya sayang dengan hewan, ini ada kaitannya. Bapak mungkin ibu sudah baca berita itu ada anak bunuh ibunya ya, di Medan. Nah, kalau kita baca beritanya itu artinya salah satu yang menyebabkan kenapa itu anak punya perangai bisa bunuh ibunya, punya sifat kekerasan begitu, karena faktor game online. Salah satunya faktanya sudah ada. Di game online itu ada permainan yang permainan game pakai pisau. Nah, karena ada secara fisik dia ganggu atau terganggu, nggak senang umpamanya. Kalau kita bicara berita ya di berita itu di artikel kakaknya dimarah-marahin rumah ibunya, gitu ya. Karena nggak senang terpendam. Kebetulan dia senang main game online keras begitu, akhirnya timbul kayak gitu. Mau bilang dari betul atau tidak, tapi itu di artikel yang saya baca sampai berpuluhan tusukan kali, luar biasa, masya Allah. Jadi nah ini jadi warning buat putra-putri kita yang suka main game online, hati-hati dah. Ya sekarang kita lihat, jangankan video yang kerasan, nonton main game yang biasa aja, udah kerasan tuh, ngomongnya segala macam. Ngomongnya akibat segala macam jawaban kita. Nggak sadar kiri kanannya ada adik-adiknya kan gitu. Nah, ini perlu kita tanamkan buat putra-putri kita. Biasanya kan kalau kita sekolahan pengen ada orang yang jual burung, dia pengen beli burung. Kasih tahu kalau beli burung atau beli ikan atau beli ayam, jadi jaga ikannya, dirawat. Jika yang ukhra ada cerita yang lain, karena abidun fi Bani Israil marra ala katibin ila rabbi. Ada sebuah cerita yang lain, ada seorang hamba yang berasal dari Bani Israil lewat di satu tumpukan tanah gitu ya. Maka sahabat Bani Israil menjadi sedangkan ketika itu kaum Bani Israil itu sedang dilanda kelaparan. Ada seorang hamba dari Israel ketika lewat satu tumpukan tanah, dan ketika itu sedang tertimpa musibah bencana kelaparan. Bagaimana binafsi anna hadza law kana lahiqan la asba'a butuna Bani Israil. Nah, ketika melihat tumpukan tanah itu, di hatinya ngomong tuh, seandainya ini tumpukan tanah, tumpukan pasir jadi makanan, saya bakalan kasih untuk orang-orang Bani Israil, kampung saya yang sedang kelaparan. Ya. Seandainya ini jadi makanan, saya pengen bikin mereka kenyang, saya pengen berikan makanan kepada mereka yang sedang kelaparan di kampung saya di Bani Israil. Allah Taala ila nabi min anja'ihim. Kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada nabinya dari nabi-nabi mereka. An kulli fulanin anna Allah Ta'ala qad awjaba laka min al-ajri ma law kana lakum fatasaddaq bihi. Kemudian Allah berfirman wahai kepada Nabi ketika itu, Nabi, tolong cari nih hamba fulan bin fulan ini, katakan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan kepadanya pahala. Dapat dia pahala karena apa? Karena ada suara hatinya dia ngomong, seandainya tanah jadi makanan, saya bakal kasih kepada orang-orang yang tertimpa musibah kelaparan. Gara-gara hatinya ngomong gitu tuh. Faman rahimah ibadallahi yarhamuhullah ta'ala. Maka siapa saja yang sayang, yang mengasihi, yang perhatian sama hamba-hamba Allah, maka Allah pun akan merahmati, akan sayang kepadanya. Fa'inna dzalikal 'abdu lamma rahima ibadallahi bi qawlihi law kana hadza la yushbi'a an-nas fa wajada thawaba kama law fa'ala. Maka si
hamba tersebut jadi pelajaran ketika dia punya sifat kasih sayang, kepengen perhatiin hamba yang lainnya, hamba Allah, karena negara pengen ngomong gitu tuh, pengen diucapkan lisan apa di hati, pengen terus pengen kalau punya rezeki, pengen ngasih dan selamat orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Kenapa? Karena kasihan, karena rahmat Allah, karena kasihan, maka dia dapat pahala. Baru niatnya dia sudah dapat pahala, apalagi kalau dikerjakan. Tidak, apa itu dalam Allah Subhanahu Wa Taala hadis awal, hadis yang pertama yang menerangkan tentang betapa kita harus punya sifat kasih sayang, ya, pada orang-orang sekeliling kita, kepada makhluk jelas, kepada manusia, kepada hewan-hewan sekeliling kita, dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan tentunya kita semuanya sebagaimana kata tadi di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan jangan kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa punya sifat, punya sikap yang selalu membuat nyaman orang-orang sekeliling kita. Bisa kita jaga, akhlak kita bisa kita jaga, sehingga kehadiran kita membuat keluarga, membuat kerabat, membuat tetangga yang ada sekeliling kita itu merasa nyaman dengan kita semuanya. Muslim yang sempurna adalah Muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Orang sekeliling kita menjadi tenang dengan kehadiran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah fi ni'amat wa idzatul masjidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabbilana biha min jami'il hajat wa tudhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il hayati wa 'ala al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sebutkan yang ini kan banyak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dahu ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.